Lagu Hello Kuala Lumpur dinilai memiliki kesamaan melodi dan lirik yang mirip dengan lagu Halo Halo Bandung. Kesamaan ini juga dinilai sebagai pelanggaran hak cipta. Pemerintah Indonesia didesak untuk memberikan teguran kepada Malaysia terkait dengan hal ini. Lalu sejauh mana sebenarnya penindakan pelanggaran hak cipta lintas batas negara ini bisa dilakukan? Kami akan bahas bersama Muhammad Amirullah, dosen Departemen Hukum TIK dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Selamat sore, Pak Amir. Selamat sore Mbak Tiffany. Oke, sebelum kita membahas apakah ini ada dugaan penjiblakan atau tidak, Pak Amir sudah dengar lagunya? Sudah Mbak. Oke, dari yang Anda lihat, sebelum akhirnya kita bisa pembuktian bahwa itu betul ada dugaan pelanggaran hak cipta dan lain sebagainya, karena ada kesamaan melodi dan juga lirik, bagaimana kemudian proses untuk bisa membuktikan bahwa memang ini ada ditemukan unsur plagiarisme atau penjiblakan dan lain sebagainya? Baik Mbak Tiffany, lagu Halo Halo Bandung ini sudah jelas ya diciptakan oleh pahlawan nasional kita Ismail Marzuki gitu ya. Dan sejarahnya juga sudah dapat kita lihat dari berbagai referensi terkait dengan peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api ya. Di situ tertulis dalam lagu bahwa yang menciptakan adalah Ismail Marzuki dengan lirik yang sudah jelas gitu ya. Lalu dalam tayangan tadi kita bisa melihat memang ada beberapa yang kemudian diubah-ubah gitu ya. Pengubahan lirik gitu ya, pengubahan lirik gitu ya. Sementara intonasi atau tempo atau ritme dari lagu itu sendiri masih tetap sama sebetulnya. Nah ini sebetulnya pengubahan karya cipta ini dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada peraturan ya Mbak. Nah kalau ini kemudian dalam Undang-Undang Hak Cipta, kita lihat bahwa karya cipta lagu itu adalah objek hak cipta yang dilindungi Mbak. Dan perlindungan untuk lagu ini jangka waktunya adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Oke. Nah, kalau kita lihat Bapak Ismail Marzuki penciptanya ini kalau tidak salah meninggal tahun 1958 ya Mbak ya. Nah, maka perlindungan hak cipta itu masih ditambah 58 plus 70 tahun Mbak. Jadi kurang lebih nanti perlindungannya masih ada sampai tahun 2028. Oke, baik. Pak Amir, karena ini menyangkut antar negara, bagaimana kemudian jika pemerintah Indonesia mengajukan keberatan, pengaduan, jika memang merasa ada unsur dugaan penjiblakan dalam lagu tersebut? Baik, Mbak. Sebetulnya Indonesia dan Malaysia sama-sama negara anggota WTO, khususnya terkait dengan pengaturan yang namanya TRIPS ya, Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Jadi Indonesia dan Malaysia sama-sama punya kewajiban untuk melindungi hak cipta warga negaranya dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah negara masing-masing. Gitu ya, itu kalau kita melihat pasal Undang-Undang Hak Cipta ada di Pasal 2. Nah, terkait dengan kewenangan pemerintah Indonesia dapat tidak melakukan protes atau kalau bahasa positifnya, bahasa berbaik sangkanya, kita lakukan koordinasi, Mbak. Koordinasi pemerintah itu dasarnya ada di Pasal 54. Oke. Ya, 54 Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa pemerintah Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan instansi manapun baik dalam maupun luar negeri gitu ya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh warga negara kita gitu. Oke. Pak Amir, apakah ini hanya bisa diajukan keberatan oleh pemerintah Indonesia atau misalkan juga bisa diwakili oleh
pihak keluarga karena sifatnya mungkin individu atau ahli waris, atau mungkin juga masyarakat juga bisa mengajukan keberatan terkait dengan hal ini? Baik, karena ini terjadinya melalui media teknologi informasi, nah, dalam pasal 54, 55, 56, itu bisa dilihat secara, kalau kita bicara keberatan atau pelaporan gitu ya, pelaporan, siapa saja bisa melakukan pelaporan tadi, Mbak ya. Pelaporan kepada instansi. Nah, instansi ini sebetulnya kalau dalam pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta, itu kita ajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Mengapa ke sana? Karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM lah yang memberikan pelindungan terhadap haki, khususnya hak cipta. Nanti DJKI itu akan memberikan berkoordinasi ya, memberikan surat permohonan kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, khususnya misalnya pemblokiran dari konten tadi supaya tidak terjadi pelanggaran terus. Itu nah, tapi tidak hanya itu, karena ini adalah hak privat dari Ismail Marzuki dan ahli warisnya, maka ahli waris dari Ismail Marzuki ini dapat melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, Mbak. Oke. Ya, tindakan hukum tertentu. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, perubahan syair atau lirik, ya, ini termasuk dalam perubahan lagu sebagai objek hak cipta. Nah, ini sebetulnya dilindungi baik hak ekonomi maupun hak moralnya. Kalau hak ekonomi nanti terkait dengan kerugian secara material. Kalau hak moral nanti kaitannya dengan imaterial, gitu Mbak. Baik. Kita akan tunggu bagaimana kemudian sikap pemerintah ya terkait dengan dugaan kemiripan melodi dan juga lirik dari kedua lagu ini. Terima kasih Pak Muhammad Amirullah sudah bergabung dengan Dialog CNN Indonesia Connected pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Tiffany.